Paling-paling nanti kamu nggak boleh di sini ya, karena kita kan harus kreatif juga ya. Kalau nggak boleh semua nggak dapat foto bagus dong. Tapi kalau misalnya ngikutin kata nggak boleh, fotonya standar semua ya, sedikit-sedikit yang nggak boleh itu langgar-langgar dikit lah. Setiap hari email yang aku terima tentang Olimpik, terus aku harus mengerjakan special assignment. Betul. Di satu negara yang tidak aman secara security, nomor 2 pandemi. Salah satu yang jadi perbincangan besar dari Olimpiade ini kan kita tahu soal ini pertama kalinya Olimpiade diadain di tengah situasi pandemi. Iya, saya udah terima tiket, lalu kemudian dipastikan bahwa Olimpiade Tokyo tidak akan dilakukan pada tahun 2020. Mbak Ade yang udah beberapa kali liputan olahraga ya, di ajang multi event kayak gini. Iya. Persiapan tuh lebih banyak ke gear-nya atau konsepnya sih, Mbak? Teknis. Teknis. Teknis sama non teknisnya. Jadi kalau gear kan udah standar ya. Gear tuh udah standar. Satu paket lah ya. Itu gear tuh udah standar. Kalau kita nggak ada, kita harus pinjam. Jadi ada temen yang nanya, mereka sharing tentang motret panahan. Jadi kita bertiga nih, duduk di bus, aku di depan, terus dia di belakang berdua. Oh iya, aku ingat banget, kata teman. Aku ingat banget waktu di Sydney, kamu fotomu bagus banget, fotoku jelek. Aku hari itu baru datang, katanya. Terus kamu pakai lensa apa waktu motret panahan itu? Aku pakai 600, dia bilang 600, terus double, dia bilang tele extender kan. 600 double. Wah, terus dia guyon kan. Nah, Dek, lu besok pakai apa? Lu punya apa? I only have 400. Gue cuma punya 400. Lu bisa pinjam kan? Katanya kan Nikon. Too late? No, isn't it too late? No, you can try. Jadi aku coba aja, siapa tahu masih bisa. Beneran loh. Aku minta sama bosku, mau pinjam lensa 600 dong. Ini kayaknya nggak ada lagi deh, udah habis nih kayaknya. Dan last minute kan, aku udah motret sehari, terus aku perlu 600. Perlu banget nih, lensanya perlu banget. 600, terus bosku langsung tanya ke NPC. Langsung dijawab, Ade oke, to get it. Terus janjian jam berapa aku ngambilnya. Akhirnya aku pakai 600 baru. Lensa 600 baru. Tajam banget dan lebih ringan, cepat banget fokusnya, itu puas sekali motretnya. Ini yang untuk apa, Mbak? Untuk yang akhir yang panahan itu? Panahan. Akhirnya apa? Lensa itu aku pakai juga di table tenis, dan hasilnya itu luar biasa ternyata pakai 600. Iya. Nah, walaupun jarak dekat tapi kita bisa bikin mata sama bola pingpongnya itu menarik deket tuh. banget. Karena aku udah ngambil beberapa foto yang Mbak Ade potret tuh di Olimpiade. Nanti kita bisa ngomongin bareng. Bisa ngomong dikit tentang teknisnya. Karena yang menarik buat aku adalah kalau kita tahu kan cabang olahraga favorit orang Indonesia di sana tuh kan yang diincer tuh kan badminton kan. Iya. Bahkan momen gongnya kemarin tuh badminton, udah gitu kita dapat emas pula ya. Betul. Ada nggak di situ? Makanya itu yang pengen aku tanyain sebetulnya tadi sama Mbak Ade gitu. Jadi, ada pertimbangan lain nggak sih kalau kantor tuh? Siapa motret apa itu udah dibagi sama director yang khusus pegang penugasan. Jadi masing-masing itu kan ada manajernya nih, yang ini pegang peralatan, yang ini pegang liputan, yang ini general manajernya megang semuanya. Terus ada yang deal dengan subscriber, klien misalnya. Klien khusus minta kejar orang itu, negara itu juga ada yang deal. Jadi masing-masing orang udah ada kerjaannya sendiri-sendiri. Nah, kita sebagai shooter, pemotret ini udah tinggal terima aja dikasih apa. Jadi aku dikasih panahan, terus sampai di Tokyo di update lagi, dapat table tenis. Setelah table tenis aku bilang, wah free, boleh jalan-jalan, table tenis udah habis. Ternyata dikasih lagi. Mikirnya kosong ya? Ternyata dikasih lagi polo air. Dan langsung final, langsung potret finalnya gitu loh. Tapi ya, alhamdulillah karena di London aku juga dapat polo air, jadi nggak begitu aneh ya. Dan motret polo air itu kayak gabungan antara motret sepak bola sama basket gitu loh. Betul. Mereka kan passing-passing, terus biasanya yang nembak shooternya kayak striker di sepak bola. Iya. Dan kita dibantu oleh editor. Jadi asiknya itu ada 2 cara pengiriman foto. Kita ngirim foto dengan mengedit sendiri, dikirim sendiri, atau pakai kabel masuk ke kamera kita, terus foto yang kita potret itu langsung 2-3 detik tuh langsung berada di komputernya editor. Jadi nggak pusing lagi namanya siapa,
Itu menarik tuh. Itu namanya siapa, negara mana, posisinya apa. Karena nggak ada waktu juga ngurusin kayak gituan. Jadi organisasinya seperti itu. Memang udah diatur, bisa datang ke klien subscriber itu dalam hitungan detik gitu fotonya. Karena kerjasama. Shooter tuh hanya motret dan kita dapat misalnya ada 30 frame, kita cuma milih 5 terbaik. Oh, oke. 5 kita klik, kirim, klik, kirim. Kan pakai kabel tadi. Klik, kirim sampai di editor. Editor udah tahu ini siapa, namanya. Captionnya pun udah dipikirin sebelumnya? Udah disiapkan. Udah disiapkan dan mereka itu riset juga siapa terbaik, namanya siapa, terus nomor berapa, biasanya mereka udah punya ininya. Jadi kerjanya tuh cepet banget. Oh, itu terjawab, Mbak. Karena selama ini jujur aku yang ada di belakang mejanya Desfoto ya. Cepet banget ya. Betul. Cepet banget ya foto datang. Dan aku sempat sharing sama si Mas KP nih di kantor gitu. Nih cara kerja teman-teman fotografer di kantor berita asing nih gimana sih gitu. Makanya sebetulnya ini pertanyaan yang pengen aku tanya lebih dalam gitu. Karena kan kalau kita ngomongin publik yang cuma tahu nikmatin foto Mbak ya. Mungkin cuma sekedar tahu, wah foto keren nih tayang di internet. Tapi kan mekanisme di belakangnya mereka nggak tahu kan. Jadi ternyata kalau AFP sendiri itu segitu rapihnya ya. Jadi Mbak Ade motret, bahkan tinggal ngirim by kabel, hitungan second nyampe ke meja komputer editor, dan editor tuh udah nyiapin caption segala dan macam. mereka sendiri udah riset, dan mereka kan karena mereka memang editor, mereka kan memang jago ngedit dan jago pengetahuannya itu kan memang banyak tentang sport itu, dan mereka juga udah dibagi yang ngedit sport apa aja tuh udah dibagi, jadi udah lebih terorganisasi. Mereka bisa riset lebih dalam karena kan memang semua negara itu kan mengirim atlet terbaik ya, walaupun bukan kategori akan menang atau kandidat menang, tapi mereka tuh terbaik di negaranya. Jadi pasti klien kita itu mau foto walaupun mereka bukan yang terbaik. Jadi semua tuh kita biasanya kita kirim sebanyak-banyaknya, terus sebagus-bagusnya, secepat-cepatnya. Nah itu, jadi pengiriman foto yang untuk panahan aku ngedit. Jadi waktu AFP itu punya kebiasaan setiap event besar kita hari pertama kita rapat, hari terakhir kita party, itu kebiasaannya. Hari pertama rapat meeting, hari terakhir party. Bukan evaluasi Mbak ya? Hari terakhir party. Hari pertama itu rapat tuh kita ketemu semua shooter. Puluhan orang tuh ketemu, tapi kan kita nggak bisa tahu semua orang ya, jadi puluhan orang banyak banget. Sebagian besar sih hampir 60-70% aku udah kenal, karena kenal kerja sama di Asia atau pernah kerja di London bareng, atau berteman di IG, berteman di Facebook, jadi udah akrab. Terus hari pertama kita di meeting itu tuh dibicarakan pokoknya sesmooth mungkin. Nanti ada yang mau ditanyakan, kita udah tahu. Nah nanti hari terakhir bedanya nih, kemarin kita nggak boleh party kan, boleh kumpul lebih dari 16 orang atau 20, pokoknya nggak boleh kumpul. Sampai-sampai mau kumpul itu bisa didatengin polisi. Jadi akhirnya kita nggak kumpul, ya udah partinya kecil-kecil aja teman-teman. Padahal momen seperti itu jarang Mbak ya, ketemu dari berbagai negara kan, shooter-shooternya AFP itu ya itu kan. Makanya makan paginya itu kita manfaatkan banget untuk sharing, untuk ketemu, untuk ngobrol sama bukan cuma fotografer, juga jurnalis yang jarang ketemu. Mereka misalnya di Des Paris atau di Des di Lyon, terus ada yang dari negara-negara Amerika Latin, dari Spanyol. Jadi kebetulan ketemu di situ, happy kan, apalagi kita yang 5 perempuan ini. Itu kita bikin sesi foto. Janjian 5 orang ini. Karena langka ya. Langka banget. Karena satu orang ditaruh di hotel yang berbeda. Sementara kita berempat ini selalu ketemu, makan pagi. Yang satu nggak dapat, Mbak? Yang satu ini ditaruh di hotel yang, jadi AFP pakai 2 hotel, 2 atau 3 hotel, dibagi-bagi kan. Nah kebetulan 4 ini hotelnya 1, jadi setiap pagi ketemu, atau setiap pulang dari assignment, motret ketemu, di bis ketemu, atau misalnya lagi nunggu taksi ketemu. Yang satunya ini di hotel yang berbeda, jadi kita saling email, terus kita janjian nih kita harus foto berlima nih harus nih, ini apa sejarah. Jarang-jarang. Itu kan aku pasang di IG. Nah ini Mbak, jadi aku udah download beberapa yang dari fotonya Mbak Adi di Tokyo kemarin. Kalau kita ngelihat dari foto pertama ini dulu aja ya, ini menurut aku salah satu visual yang ikonik dari Olimpiade kali ini lah.
perhelatan sebesar ini diadain Nggak ada penonton. tanpa penonton. Nah, Iya. kayaknya kita aja yang nonton, yang ngelihat dari jauh itu kayak ngerasa apa ya, ajang olahraga nggak ada penonton itu kan kayak Aneh. sepi, nggak riuh gitu ya. Iya. Tapi kalau dari sisi jurnalis sendiri yang ada di sana, yang Iya. ngerasain situasinya, ada yang hilang nggak, Mbak? Kalau fotografer, kita tuh biasanya fokus sama kamera Atletnya? viewfinder. Oh, Viewfinder. Kita Jadi itu udah fokus mikirin. sama, kita itu fokus sama peralatan, sama olahraga yang kita potret. Kadang-kadang tuh kanan kiri, apa yang terjadi di kanan kiri itu I don't care. Karena kerjaannya itu kan memang ini ya, kita semuanya under pressure ya. Iya. Terus karena harus bagus, harus cepat, harus tepat gitu loh. Iya. Yang harusnya ini udah di nomor satuin. Terus udah gitu posisi menentukan prestasi. Mau dapat posisi terbaik harus datang pagi, harus datang awal, harus ngetek tempat. Memang AFP kan selalu dapat vest biru. Vest biru itu artinya prioritas. Kalau vest coklat itu tidak prioritas. Jadi kalau vest biru nggak ada, vest coklat boleh masuk, boleh ngambil tempat. Nah di beberapa tempat kayak Panahan, kan ada tuh aku pasang di Instagram yang kita di dalam box. Itu tempat utama yang paling bagus karena dari depan, dan yang boleh di situ hanya yang vest biru. Yang vest biru. Kalau vest biru nggak ada, boleh yang lain bergantian. Atau kita juga tahu diri dong, mentang-mentang vest biru masa mau di situ terus. Kan kita juga mau dapat angle yang lain. Ketika kita kosong di sana, vest coklat masuk. Nah di situ. Nah kalau mau ditanya ada yang hilang, memang agak aneh ya. Biasanya tuh riuh namanya stadion, terus sudah gitu venue badminton di Indonesia aja, Indonesia Open itu kalau nggak ada penonton kayak apa jadinya? Kayak ada yang hilang gitu ya? Wah hilang banget. Hambar banget. Beda dengan tenis. Tenis kan nggak boleh ribut. Kalau badminton justru orang tuh berisik, motret kita tuh udah terbiasa dan itu nggak terganggu. Nah yang beda adalah karena empty. Terus kita harus nggak boleh lupa bahwa kita juga harus merekam empty itu. Jadi kekosongan emptiness itu juga harus kita rekam, jangan sampai lolos, kan itu sejarah. Betul. Dan selain fotografernya juga motret, diingetin juga sama editor. Halo semuanya, jangan lupa venue kalian potret venue kosong, jangan lupa. Iya. Itu udah dikasih tahu dari editor sebelumnya ya? Ya, kita punya inisiatif motret, makanya saya pinjam lensa yang saya bawa lensa lebar 14 mili, tapi untuk ukuran sport 14 mili itu kurang lebar. Saya perlu 8-15. Saya coba bayangkan. 8-15 saya ini fish eye ya? Iya, fish eye. Fish eye ya? Di situ ada tuh di foto-foto yang fish eye sampai ini banget. Oh iya. Nah ini pakai 8 itu di posisi 8. Ini unik ya? Unik. Nah itu makanya kalau untuk motret Olimpiade opening sama closing wajib punya. Oke, ini wajib bawa. Mbak Ade bikin variasi semacam ini pakai fish eye buat motret venue baru sekarang atau di ajang olahraga sebelumnya udah sering bikin variasi kayak gini, Pak? Kalau motret seperti ini udah biasa, tapi ketersediaan peralatannya itu yang nggak biasa. Karena kita kan kerja sama Nikon, NPC, terus kita boleh pinjam apa aja, mereka punya semua dong. Ya nggak. Kalau biro itu kita biasanya tuh punya lensa wide, semua lensa, semua kamera sama tele. Tapi juga nggak super, kayak tele ya 400 di kantor kan. Kalau mau pinjam 600, 800 ya itu kan event khusus. Motret, misalnya motret Piala Dunia, perlu banget tuh 800, 600. Nah itu minjem. Itu wajib ya? Wajib. Nah itu kerjasama sama itu tadi, NPC-nya atau... Ini berarti yang tadi Mbak Ade bilang ya, foto-foto close up semacam ini bukan hasil crop ya? Cropnya tuh dikit banget karena kan pakai 600. Karena lensanya udah panjang dari aslinya. Udah aslinya memang hasil memang motretnya memang pakai super tele. Coba bayangkan kalau misalnya saya motretnya cuma pakai 400. Betul. Itu cropnya memang bisa tetapi mungkin 50% kan sayang kan? Betul. Kadang-kadang kalau Panahan itu kan yang paling jadi apa namanya jadi ikonnya simbolik dari Panahan itu arrow-nya, arrow-nya sendiri, mata sama jari kan, itu yang paling ini bagi Panahan. Jadi ketika mereka narik, terus matanya, itu kita harus dapat. Dan untuk dapat yang seperti itu, angle sama lensa, harus lensa yang mumpuni. Kalau cuma pakai 300 nggak dapat, pecah nanti, sayang.
Makanya harus pakai lensa yang benar-benar panjang. Kadang-kadang pakai double juga. Extender juga. Extender juga. Cuma aku kalau pakai extender tuh harus ngingetin ini extender. Jadi fokusnya harus lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Ini termasuk lensa yang sama dipakai juga ketika lagi ngambil polo air. Polo air sama table tennis. Itu sama semua tuh. Sama. 600 ready semuanya. 600 sama 200 400. Jadi aku di table tennis itu udah kayak kuli kayaknya ya. Temanku dari Korea tuh ketawa kalau melihat aku. Kanan D6 dengan 200 400, kiri D6 dengan 600. Dua-duanya dibawa. Terus masih bawa satu kamera lagi dengan lensa wide untuk jaga-jaga kalau motret. Itu dan kayaknya harus ada fotonya buat aku tampilin di video tuh, Pak. Dan harus ada ya? aku motret di Panahan ada tuh. Di Panahan sampai aku minta tolong fotografer, lo potretin gue lagi megang lensa kanan kiri seperti ini, terus dia potretin. Boleh, ntar tuh aku minta tuh. Itu lucu karena apa ya? Apalagi lihat perawakannya Mbak Ade yang perempuan begini ya. Oh, kurus gitu ya, kecil. Lensa yang segede-gede gaban gitu ya. Bawanya berat-berat kayak gitu. Nah, ini selain foto-foto action di polo air ya, Mbak? Ya. Ada foto-foto detail semacam ini yang pengen aku tanyain nih. Feature-feature ya? Iya, ini ada artinya nggak, Mbak? Iya, jadi gini, polo air itu kan motretnya sebenarnya sebagai pemotret ya, sebagai jurnalis aja yang nonton aja tuh, aku tuh takjub loh. Kita berenang aja tuh udah capeknya kayak apa. Mereka berenang ngejar bola pertamanya itu. Jadi bola pertamanya itu kayak pemain basket ngambil bola pertama, ngambil pemain itu. Kalau pemain basket kan lompat. Betul. Ngambilnya kan. Kalau ini dia berenang dari awal, dari titik gol ke gol itu. Iya. Mereka berenang balapan, ngejar bola di tengah. Siapa yang paling cepat ngambil bola di tengah itu dia yang dapat bola. Siapa yang megang bola kayak kita main catur, siapa yang megang bola putih, itu buah putih kan, jadi gerak duluan itu. Nah begitu dia dapat bola itu, dia udah bisa bermain nih, playmakernya udah bisa pasang strategi mau kemana. Jadi sebelum mereka mulai untuk pertandingan, nah yang lain-lain ini nih kita lihat nih, ada yang menarik nggak? Kayak misalnya tato hiu gitu kan, itu kan asik kan? Kok tatonya hiu ya? Karena memang mereka itu kan simbol air. Begitu ngelihat goalkeepernya itu bisa lompat kayak gitu tuh, kok bisa lompat kayak gitu ya? Tapi ini satu regu yang pakai sandal ini hanya mereka aja deh, Pak? Semua pakai sandal ketika mereka perkenalan. Jadi awal perkenalan itu pakai sandal, terus mereka masih pakai kimono. Setelah itu kimono dibuka, terus ada yang unik-unik gitu. Itu sebenarnya tuh aku tuh nggak dapat posisi the best. Posisi the best itu adalah posisi yang melihat melihat ke golnya tuh seperti ini. Posisi the best itu karena COVID dibatasi. Walaupun faceku biru, harusnya aku kan prioritas. Tapi karena aku ini kan hari terakhir aku datang, jadi yang udah awal-awal itu udah ngetek duluan, udah tahu kan. Udah bukan soal face lagi ya? Udah bukan soal face lagi, ini soal siapa yang udah jadi host di situ. Aku kan hostnya itu host Panahan ya. Kalau udah Panahan itu kayak rumah sendiri. Tapi ini kan aku seperti tamu datang di venue orang. Hari terakhir final pula. Jadi orang-orang udah taruh lensa lah di situ. Terus karena COVID harusnya 4, ditaruh 3, nggak boleh lebih dari 3 fotografer. 3 di kanan, 3 di kiri. Udah diisi semua nih sama fotografer lain kan, kompetitor kita. Oke lah, nggak dapet nggak apa-apa. Akhirnya aku ngambil di sebelah kanan. Ternyata sisi yang paling dekat dengan pemain. Jadi aku bisa dapat detil-detil kayak close-up kayak gini ya. Dapat detil-detil kayak tato hiunya, terus sandalnya, terus mereka bicara udah motret itu. Jadi yang paling enak memang motret olahraga tuh kalau bisa sehari 2 hari itu kita belajar posisi gitu kan. Apa namanya? Pelajari medannya dulu ya. Medannya gimana, lokasi-lokasi. Walaupun kita prioritas kita face biru, tapi tetap aja tuh masih itu juga masih ada kemungkinan timing kayak begitu itu ya? penting banget gitu misalnya. Datang mepet ya udah nggak dapat apa-apa, dan datang hari terakhir ya apalagi kan mereka udah dari hari pertama di situ udah tahu banget ngetek, taruh stiker lah, taruh lensa, taruh apa, jadi udah nggak bisa diambil orang lain. Tapi untungnya face biru tuh bisa bergerak ke banyak tempat. Oh itu kelebihannya ya? Iya, kelebihannya tuh bisa bergerak ke banyak tempat. Jadi udah aku ngambil tempat itu, terus dapat foto-foto yang beda.
Terus akhirnya aku harus ngambil juga yang standar. Terus aku bergerak ke posisi yang umum yang di situ coklat biru. Sorry Mbak, itu selain face biru itu nggak bisa leluasa untuk pindah-pindah tempat? Face biru itu all access. Kalau yang selain face biru enggak? Untuk pindah-pindah tempat mereka terbatas? Terbatas. Oh oke, itu kelebihannya ya? Ya, kelebihan face biru itu all access semua tempat, sama begitu podium kita masuk duluan. Oh oke. Jadi podium itu face biru udah masuk, baru face yang lain masuk. Iya. Oke, tadi kita udah ngomongin panahan, polo air, sekarang nih kita masuk ke preview foto-fotonya Mbak Ade yang tenis meja. Iya. Ya. Ini kalau kita ngeliat foto-foto ini kayaknya ini selalu jadi momen yang diincar pewarta foto ya? Iya, ini bukan angle baru ya. Semua orang tuh udah mengerjakan foto seperti ini tuh udah mateng banget gitu. Iya. Ini ciri khas pewarta foto ketika ngambil liputan tenis meja ya? Iya, karena bola sama mata, satu lagi batnya itu kan main ikonnya kan di situ. Betul. Nah, kalau kita ngeliat kayak gini ya Mbak, kalau dari sisinya Mbak Ade, foto-foto olahraga ini kebanyakan yang Mbak dapat momen-momen yang ketangkep kamera itu lebih banyak hasil dari konsep yang udah dipikirin sebelum berangkat ke venue pertandingan atau spontan sih? Itu momen-momen yang spontan yang Mbak dapat aja nih? Enggak, karena tadi kan kita riset ya. Riset itu memang lebih baik, bukan cuma foto olahraga, semua assignment biasanya aku riset. Kalau misalnya nggak riset, kalau kayak breaking news itu apa kan kita udah biasa, tapi juga di lapangan kita juga sambil nanya nih. Walaupun fotografer yang kanan kiri kita mungkin pengalamannya 2-3 tahun, tapi mungkin dia lebih tahu akses informasi, jadi nggak boleh malu bertanya, tetap harus bertanya. Nah, kalau untuk olahraga apalagi, karena foto olahraga itu kan kita supaya nyaman motret olahraganya, kita tahu siapa kandidat juara. Negara mana, terus siapa, kita harus tahu minimal itu. Kalau untuk angle, practice make perfect. Tapi kalaupun kita nggak punya waktu untuk, karena di Indonesia misalnya saya mau latihan motret water polo di mana nggak ada eventnya, ya udah nonton sebanyak-banyaknya, nonton yang di nonton itu. Kalau orang yang biasa motret, ketika dia nonton tuh dia seolah-olah motret, wah itu pas bagus, itu pas momen banget. Jadi kayak gitu kalau orang yang biasa motret. Di samping itu juga kita bisa ngelihat, oh itu fotografer di situ posisinya, fotografer posisinya di sini kan kelihatan tuh. Iya betul. Kelihatan. Nanti pada saat hari H-nya, jam J-nya, ya udah kita udah tinggal. Karena udah di kepala semua ya. Udah tinggal masuk aja, udah tinggal klik di situ. Paling-paling nanti kamu nggak boleh di sini, ya karena kita kan harus kreatif juga ya. Kalau nggak boleh semua nggak dapat foto bagus dong. Tapi kalau misalnya ngikutin kata nggak boleh, fotonya standar semua ya, sedikit-sedikit yang nggak boleh itu langgar-langgar dikit lah. Dapat foto bagus nanti kan paling panitianya datang, hey you stand in illegal place. Cuekin aja. Go away. Nah terakhir itu yang Mbak Ade sempat ambil itu upacara penutupan ya Mbak ya? Iya. Ini ada cerita nggak Mbak dari sini? Cerita seru. Jadi gimana? Jadi gini, kalau udah terakhir itu kan AF itu kan biasanya party ya. Maklum lah ya orang luar ya. Party itu kan bagian dari culture-nya. Jadi kalau kita di party itu asiknya itu kita satu udah selesai, jadi kita lebih lega, lebih kenal orang, dan kita udah kenal lama, 1 bulan, 3 minggu. 3 minggu berjalan itu kita udah banyak tahu tentang dia. Nah, kita pengen tahu lebih dalam, misalnya itu kan fotografer top semua kan yang datang, yang cuma kita baca namanya, yang juara ini juara itu, terus pengalaman mereka motret peristiwa-peristiwa besar yang kita cuma nonton lihat di online. Hanya ngeliat kreditnya aja. Iya, dan dia mengalami itu gitu. Jadi kan kita bisa nanya langsung. Kayak Aris kan datang, Aris Mesinis itu kan datang yang dia menang banyak penghargaan, terus dia punya pengalaman waktu refugee dari Turki terus ke negaranya ke Eropa. Beberapa minggu kemudian dia tuh nggak motret lagi, dia udah nolong. Nah itu aku langsung konfirmasi ke dia, you didn't take picture anymore ya, you help them. Iya sambil makan tuh, jadi kita ngobrol kan asik kan, bisa dapat quote langsung dari orangnya. Nah itu biasanya kita party. Jadi hari terakhir itu terus ditawarin, hai semuanya, ada yang mau nggak motret closing? Kata bos, ada yang mau nggak motret closing? Terus dia udah keder duluan bahwa nggak akan ada yang mau nih. Kayaknya semua orang pengen jalan-jalan.
Terus dia tulis, kayaknya nggak apa-apa deh kalau nggak ada yang mau gitu. Udah kayak dia sendiri nggak yakin ada yang mau. Aku termasuk yang mau. Kenapa aku termasuk yang mau? Kapan lagi gitu. Iya. Aku tuh tunggu-tunggu banget. Mudah-mudahan kepilih opening. Nggak kepilih. Nah kalau nggak kepilih kan udah kita diajak ke Tokyo, dipanggil ke Tokyo itu aja udah peristiwa besar banget. Nggak mau trade opening nggak apa-apa. Tapi foto sebesar ini tuh ikonnya itu kembang api. Iya. Opening atau closing kembang api itu kan. Kalau fotonya venue semua. Lah variasi fotonya mana? Iya. Aku perlu foto kembang api. Dan kita tuh nggak bisa bebas pergi kemana-mana untuk motret sendiri kan. Kita tadi in bubble. Oh iya. In bubble kan. Kalau kita ketahuan misalnya, sedangkan kita nggak di-assign, nggak disuruh. Terus kita juga kasih foto itu kayaknya gimana coba? Iya. Nggak keluar dari koordinasi kan? Iya. Ya udah tahan. Begitu closing ditawarin, halo ada yang mau nggak foto closing? Ya udah deh nggak apa-apa kalau nggak ada yang mau. Mbak Ade menawarkan diri justru menawarkan diri, saya langsung bilang put me in your list. Ternyata ada 7 orang yang mau dan manajer yang tadi nawarin tuh takjub juga, dia ketemu kita kan pada saat kita mau closing, kita persiapan closing, terus dia ngobrol, gue kaget loh banyak yang mau, you guys luar biasa, you guys extraordinary. Aku bilang nggak extraordinary, dalam hati nggak extraordinary lah, kita yang kayak gini nih jalan-jalan tuh ntar aja. Maksudnya ini nih momen penting. Satu closing atau opening, yang kedua pandemi men. Iya. Pandemi gitu loh. Aku mau lihat seperti apa. Karena aku lihat opening dan closing London Olympic. Wah, gebiar banget. Iya. Tahu sendiri Inggris negara band, negara musik ya. Udah gitu lagu-lagunya itu kan lagu-lagu Hits. Queen semua. Wah pokoknya yang benar-benar lagu-lagu legendanya Inggris, Queen, ya Inggris banget. Dan Danny Doyle itu si apa namanya direkturnya pada saat itu ngerti banget musik yang bikin performance. Jadi itu tuh musik banget. Nah waktu di London aku nggak ditawarin opening atau closing, tapi ditawarin tiket free. Dan waktu itu aku nggak ambil, itu aku nyeselnya abis. Tiket free untuk apa? Tiket free untuk nonton closing. Jadi hanya penonton sebetulnya ya? Cuma penonton, tapi nonton London Olympic, closing Olympic, terus udah gitu Inggris pula ya yang negara musik banget. Besoknya tuh mereka pada cerita, fotografer yang datang tuh pada cerita, wah tadi malam kita sampai lari-lari loh. Mereka pergi ya, jadi ditawarin tiket itu aku nggak ambil, tuh aku nyesel banget. Dan aku nonton YouTube, my God, why I didn't take it. Udah gitu aku cerita dong sama fotografer dari Inggris, kan aku bilang, Dek kenapa kamu ngambil closing? Aku cerita, waktu di London aku ditawarin aku nggak ambil, sekarang ditawarin motret aku ambil. Pertama aku mau punya fotonya, kalau aku sharing, cerita, aku punya foto closing atau opening, pokoknya salah satu. Dah motret, dan aku bisa bandingkan pemerintah Jepang itu agak low profile gitu loh, low profile dengan dengan performance-nya. Jepang itu kan sebenarnya bagus banget ya, culture-nya bagus banget, tradisional banget. Motret di Jepang di Tokyo nggak usah jauh-jauh udah dapat foto. Karena setiap sudut itu kan banyak sekali yang tradisional Jepang masih dijaga. Apalagi yang tradisional performance kayak gini. Aku tuh ngebayangkan kayak Olimpiade Cina 2008 yang ribuan orang nari bareng seperti itu. Itu tidak terjadi, tidak terjadi. Tapi justru ini khasnya Olimpiade di tengah pandemi ini. Dan ditambah juga Mbak Ade nggak ingin mengulangi penyesalan yang sama ya ketika tahun 2012 ya. Nomor 1 aku harus punya foto. Nomor 2 aku pengen lihat gitu seperti apa. Ya udah, akhirnya ambil. Oke deh. Nah, kita udah bahas semuanya. Mungkin kalau penutup dari aku nih Mbak ya. Kalau dari Mbak Ade dengan pengalaman kemarin ikut Olimpiade yang historik ya, menurut Mbak Ade itu ajang kemarin bisa jadi sebuah contoh model nggak Mbak? Iya. Untuk diterapin ke ajang-ajang multi event gedenya lagi di ke depan gitu. Bisa. Ini kan Jepang kan yang pertama ya mengadakan event akbar di tengah pandemi ya, walaupun udah delay setahun. Betul. Jadi mereka udah rapat dengan Komite Olimpiade, dengan semua negara-negara, mereka kan pasti minta pertimbangan.
karena peserta salah satu bagian ya nggak. Terus kita jurnalis yang ngikutin aja bagian itu. Ini event pertama terbesar seperti ini dan sukses. Boleh dibilang sukses. Ya alhamdulillah kita AFP aja yang shooter 40-an orang ini alhamdulillah aman semua ya. Negatif sampai terakhir. Aku tuh bayangkan kalau misalnya di tengah-tengah terus positif, siapa yang akan ngerjakan tugasku. Sementara semua orang sudah punya tugas masing-masing dan itu hektik semua. Hektik banget. Oke, jadi ya moga-moga sih ajang-ajang kayak gini kalau buat kedepannya masih ada, bisa diterapin dengan safety prosedur yang sama ya. Kan Cina nanti Beijing Winter Olympic kan terdekat ya? Februari entah dikerjakan entah tidak, pokoknya pemerintah Cina samalah dengan Jepang 11-12 ya untuk organisasi seperti ini mereka udah ini. Terus rencana jalan lagi? Kita PON kan nanti Papua ya? Papua ini PON ya, mudah-mudahan pemerintah Indonesia bisa meniru bagaimana pemerintah Jepang mengerjakan Olimpiade ini ajang seluruh dunia, terus udah gitu disiplin, benar-benar disiplin. Dan aku sih kayaknya udah memproyeksikan kayaknya kurang lebih skemanya kurang lebih sama Mbak ya? Akan dibuat bubble segala macam mungkin ya? Nggak tahu seperti apa. Kalau misalnya kan kemarin kan dari Indonesia kan juga banyak yang ngirim delegasi kan, nah mereka mestinya sharing ke pemerintah lokal harusnya seperti apa, dan semua orang harus mau disiplin. Oke deh, teman-teman dari Kompas Images, teman-teman dari Kompas Images ada yang mau nitip pertanyaan buat Mbak Ade? Gue penasaran nih. Silakan. Olimpiade ya, itu biasanya mereka bayar itu gila dengan teknologi. Ada kamera dari atas, ada robotik semua. Nah, kayak gitu dilakukan juga Pak di AFP. Satu itu, yang kedua dilakukan juga. Yang kedua ada spot-spot khusus kayak misalnya akuatik ya atau renang apa dan sebagainya di kamera. Kayak gimana sih? Underwater ya benar. Robotik ya. Silakan Mbak Ade. Oke. AFP itu termasuk salah satu pionir di robotik kamera ini. Robotik ya, bukan remote control, bukan kamera dikasih remote terus kita. Ini robotik robotik itu bedanya. Kita nggak mengendalikan ya? Kamera itu bisa dikendalikan dari puluhan kilometer dari lokasi kamera itu sendiri. Kalau remote kan fotografernya sama si kameranya harus dekat, tapi ada juga yang dikendalikan dari MPC. Jadi aku datang ke MPC mau ngobrol sama bos yang megang peralatan dan ini urusan robotik, dia kayak main game. What are you doing? Oh, you walking, taking picture. Jadi dia kayak main game sudah seperti itu. Terus jadi kamera ditaruh di atas. Biasanya untuk olahraga yang memang bagus banget diambil dari atas, kayak angkat besi. Renang juga ya? Renang dari bawah kalau renang. Kalau renang itu paling bagus ya? Underwater. Renang paling bagus tuh underwater. Jadi kita memang punya expertnya, François, expert banget di dalam robotik. Udah gitu AFP itu kerjasama bikin kamera. Jadi dia perbaikan terus dari ini. Dari awal banget sampai sekarang tuh udah canggih seperti itu, dan sekarang udah mulai banyak ya yang pakai. Itu menarik banget karena dia taruh di bawah. Waktu di London aku kan juga bikin disuruh ngerjakan triathlon. Salah satu dari triathlon tuh ada renang, bagian dari triathlon. Jadi aku ngelihat si François itu masukin kameranya. Dia pakai baju renang sebelum dia motret seperti fotografer. Dia pakai baju renang untuk masukin ke dalam. Untuk masukin kamera robotiknya itu ke dalam. Jadi prepare sebelumnya, dia nyelam ke dalam, dipasangin semuanya, selesai, terus sudah. Berarti ini termasuk jadi terkait masalah perizinan juga Mbak ya? Ya, makanya itu kan udah hitungannya mungkin tahun atau bulan jauh sebelum. Tapi gini, wire service sama asosiasi itu kan selalu di nomor satu kan prioritas, baik itu ID, posisi maupun peletakan alat pun perizinan. Jadi yang boleh pakai itu juga nggak semua orang. Dan kerjasama kan karena kita juga in term of clients, subscriber kan banyak banget, jadi memang harus diprioritaskan. Mereka taruh di bawah atau taruh di atas. Beberapa teman yang memang dari awal sudah di assign untuk ngerjakan semacam
Lo dari awal kayak misalnya ngerjakan table tennis. Jadi di briefing, yang kita yang sama sekali nol soal robotik sama remote, mereka di briefing. Jadi mereka juga ngerjakan remote kamera seperti remote. Jadi begitu dia klik, yang atas juga ngeklik, dia klik. Nah, aku kan di table tennis bantu kan, bukan dari awal kan. Kalau di Panahan nggak pakai robotik atau remote. Jadi yang pakai kamera itu kayak renang udah pasti robotik di bawah, terus badminton, angkat besi, atletik apalagi itu banyak. Atletik itu nomor 1 paling marketable. Atletik ini saking sangat diperhatikan, ini kayak olahraga favorit karena di sini ada 100 meter. 100 meter ini sangat bergengsi. Dia adalah orang tercepat di dunia. Berapa sekian detik yang dia hasilkan dari larinya, mungkin mecahkan rekor atau tidak mecahkan rekor, dia tetap menjadi ikon di Olimpiade. Jadi sangat diperhatikan. Nah, saking diperhatikannya, Olimpik ini punya tim khusus sendiri, dipotret dari berbagai sudut, dan orang yang paling nomor 1 ngambil ketika dia pertama kali finish itu live. Kameranya tuh live. Udah bukan kabel ini lagi, kabel klik lagi. Kabel klik kan kita masih pilih nih, punya 40 foto, 5 foto aja. Kalau live itu semua yang dia potret itu langsung datang ke ini, ke editor. Jadi dia live si orang ini. Saking pentingnya ya? Iya, saking pentingnya. Serem nggak? Kalau bukan jago motret, takut dong dia. Aduh, ini fotonya gimana? Tapi ya biasanya memang dikasih ke teman-teman yang memang yang udah bagus banget motretnya, udah paham banget. Jadi memang udah nggak sembarangan lagi penugasannya. Udah nggak sembarangan. Iya. Gitu. Gimana Om Kape? Ada Om Ari? Om Gary? Om Andre? Aman semua. Datang naruh remote robotik itu nggak boleh kali ya? Kan di set minggu sebelumnya, udah ditaruh di situ minggu sebelumnya dan minggu setelahnya juga. Jadi dan harus dipastikan juga ketika itu berjalan nggak mengganggu secara teknis itu ya Mbak ya? Karena dia kan memang perlombaannya harus dikontrol sama organizer kan, berapa kamera yang mau di atas, nanti dibagi tempatnya. Jadi kalau misalnya last minute datang mau naruh nggak mungkin, karena itu kan perizinan, teknis, perizinan itu ya, teknisnya itu. Iya. Oke deh, Mbak Ade, makasih buat waktunya, makasih juga udah mau berbagi di Kamar Gelap. Semoga sehat terus. Alhamdulillah, insya Allah, amin. Amin ya. Salam buat keluarga di rumah, Mbak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kamar Gelap, Kompas.com udah diundang ke acara ini. Dan kita khusus bicara tentang Olimpiade, ini sangat menarik. Ya. Apalagi aku bisa membandingkan antara Olimpiade non-pandemik dengan setelah pandemi. Moga-moga ntar ada kesempatan lain nih, kita bisa ngobrol bareng Mbak ya. Ya, dengan topik yang lain lagi ya. Oke deh, thank you Mbak Ade. Thank you, sama-sama.